Babak baru konflik rumah tangga antara Alvin Faiz dan Larissa Chow kembali bergulir setelah menyatakan alasannya mengajukan gugatan cerai Alvin lewat sosial media yang membuat netizen gempar dan heboh. Larissa Chow akhirnya buka suara. Di depan media, istri dari putra almarhum Arifin Ilham itu menanggapi postingan tersebut dengan tenang. Benarkah ada penyesalan di dalam hati Larissa setelah menggugah postingan itu? Dan seperti apa juga tanggapan keluarga Alvin hingga psikolog terkait postingan Larissa tersebut? Kamis kemarin juga menyuguhkan momen yang tak biasa, di mana tiba-tiba saja Larissa dan orang tuanya mendatangi rumah mertuanya. Dari situ juga Larissa kembali membuat pengakuan mengejutkan. Benarkah Larissa telah mantap ingin bercerai dari Alvin dan tidak akan menarik gugatan cerai di Pengadilan Agama Cibinong? Dan seperti apa juga tanggapan keluarga Alvin? Jumat 4 Juni 2021, kabarnya keluarga Alvin dan keluarga Larissa akan kembali bertemu setelah semalam Larissa dan orang tuanya mendatangi rumah mertuanya. Dan benarkah pertemuan antara dua keluarga ini untuk membahas permasalahan dalam rumah tangga Alvin dan Larissa yang terlanjur heboh dan viral? Saksikan selengkapnya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keharmonisan sebuah rumah tangga yang nampak dari luar tidak selalu berarti bahagia. Terkadang, rumah tangga yang terlihat harmonis dari luar justru menyimpan polemik yang pelik hingga berujung pada perceraian. Begitu juga dengan rumah tangga pasangan muda Alvin Faiz dan Larissa Chow. 5 tahun mengayu indahnya bahtera rumah tangga, Larissa dan Alvin justru membuat publik terkejut dengan pengumuman bahwa keduanya ingin berpisah. Perpisahan Larissa dan Alvin pun menggulirkan drama konflik yang panas, di mana keduanya terlibat saling berbalas status di sosial media. Puncaknya, Larissa akhirnya menguak 7 poin alasannya untuk berpisah dari Alvin. Sontak pengakuan Larissa itu pun menuai kehebohan di sosial media. Dan setelah dinanti-nanti sekian lama, Larissa akan muncul di hadapan publik dan menjelaskan perihal postingan tersebut. Lantas, benarkah ada rasa bersalah dan penyesalan yang dirasakan Larissa usai postingannya itu viral dan heboh di sosial media? Dan seperti apa juga tanggapan psikolog mengenai postingan tersebut? Baik, alhamdulillah. Semalam masih besok ya? Iya, masih datang ke sini. Gimana Ya, sebenarnya itu masih kesalahan saya sih karena menulis di kontrak. Tapi nanti insya Allah saya memberikan statement. Permisi dulu ya kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Minggu depan datang sidang nggak, Ci? Kenapa? Minggu depan mau datang sidang? Ya, insya Allah saya datang sama lawyer saya. Ya, permisi. Ya, Pengennya rujuk apa gimana, Ci? enggak, udah pasti bisa. Ya, terima kasih ya. Ya itu persepsi Larissa dan itu ya nggak apa-apa ya, tapi itu sangat disayangkan di upload di Instastory ya. Kami mengharapkan itu lebih private aja, tapi ya sudah di share ya udah. Kita tetap tenang, tidak ribut gara-gara ini ya, masih jaga silaturahmi dan insya Allah ada hikmahnya di balik semuanya. Kalau misalnya kecewa ya sedih, tentu sedih karena kita akan bareng-bareng jaga nama baik. Tapi ya sudah terjadi seperti ini, insya Allah minta doanya biar ada hikmahnya. Lagi pula kalau misalnya kita jadi ribut lagi, kita kasih api lagi, api dibalas api, jadi malah makin ribut. Jadi ya udah nggak apa-apa, jangan sampai gara-gara hal ini jadi makin ribut begitu. Konflik rumah tangga antara Larissa dan Alvin juga turut membuat dua keluarga akhirnya turun tangan. Jauh dari Cirebon, Jawa Barat, Ibunda Larissa mendatangi rumah putrinya. Ibunda Larissa juga terlihat mendampingi Larissa mendatangi rumah mertuanya yang tak lain adalah orang tua dari Alvin. Dari situ juga terkuak pengakuan mengejutkan
bahwa Larissa telah memantapkan hatinya untuk bercerai dari putra almarhum Ustadz Arifin Ilham itu. Larissa pun mengaku tidak akan mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Cibinong dan siap hadir di persidangan yang akan datang beserta pengacaranya. Benarkah keputusan Larissa ingin bercerai lantaran polemik dalam rumah tangganya dengan Alvin sudah berlangsung cukup lama? Enggak, nanti jadinya pakai pengacara soalnya. Iya. Nanti Yusuf nanti. Oh enggak, pakai pengacara Iya. jadi nggak hadir. Misi ya. Mau naikin dulu Yusuf ya. Iya, datang. Yusuf sini. Cici gimana nih, Ci? Ini nomor satu keluarga atau gimana? Masuk Iya, dulu deh. besok mau pertemuan keluarga. Sorry ya. Ci, itu sebenarnya Dalam rangka mediasi untuk mencapai Iya, tunggu ya. Iya, misi ya Kak, misi Mas. Tante gimana dari Cirebon perjalanan? Lancar macam. Ya, duluan ya Kak. Ci, komunikasi sama abinya Yusuf gimana sih? Baik, alhamdulillah. Semalam masih Yusuf ya, Ci ya? Iya, masih datang ke sini. Tante menyayangkan nggak pemberitaan ini sampai mencuat ini, Tante? Iya sih. Gimana tanggapan Tante tentang Mau doa yang terbaik aja. Larissa? Sebenarnya kita udah lumayan menyelesaikan ini, udah mikirin dari lama sih, dari 2020 deh. Gak bisa dijelasin, maaf ya Mas. Larissa emang benar nggak sih apa yang kamu posting itu? Maaf ya Mas, nanti aja. dalam rangka ini udah keluarga Alvin juga datang Om. Enggak, hari ini enggak datang. Rencananya kapan Om? Nanti tunggu kabar deh. Gugatan di Pengadilan Agama Cibinong sendiri Kak? Oh enggak, Setelah tetap mediasi berlanjut. ini? Tetap berlanjut. Tetap berlanjut. Mungkin ada kesempatan untuk kunjung mungkin ke dengan Alvin. Dikit Om, sedikit Om Kak. Setelah cerai Larissa, yang kamu perjuangin akan kamu perjuangin setelah cerai itu apa? Nggak ada sih, karena hak eksklusif emang jatuh di tangan aku sih. Nggak datang ke persidangan? Oh enggak, memang kemarin nggak datang karena rencananya jadi pakai lawyer. Apa yang kamu ungkapin itu benar ya, Larissa? Nanti deh ya Mas. Udah mantap untuk bercerai Kak? Iya, sudah mantap Pak. Ya. Wanita yang kamu duga itu siapa sih? Yang tahun 2019? Nanti maaf ya Mas, udah balas dulu. Persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Alvin Faiz dan Larissa Cho juga akhirnya melibatkan keluarga. Kabarnya Jumat ini orang tua Larissa dan orang tua Alvin akan bertemu kembali. Pertemuan kedua keluarga ini diduga akan mencari jalan keluar terbaik untuk rumah tangga Alvin dan Larissa. Namun bertolak dari pengakuan Larissa yang sudah mantap ingin berpisah dan tidak akan mencabut gugatan cerainya, seperti apakah tanggapan Amr Azikra selaku keluarga dan adik Alvin Faiz? Dan seperti apa juga tanggapan keluarga Alvin jika Larissa dan buah hatinya pindah keluar kota, yang mana akan membuat Alvin dan putranya menjadi jauh? Besok hadir nggak di pertemuan keluarga? Enggak, cuma orang tua doang. Kenapa tidak hadir Ci? Kenapa Kak? Ya, soalnya memang pertemuannya sih sama orang tua. Ya. Oke, untuk poin-poin di Instagram story-nya Ci, seperti apa Ci? Ya, malamnya prinsipnya. Nanti kita lihat seperti apa. Pokoknya minta doanya ya. Kalau seandainya ada pertemuan, kita doain ya, minta doanya. Biar dapat hasil yang terbaik. Insya Allah beberapa ya, kalau seandainya ada pertemuan ya, mungkin akan dibahas silaturahmi aja, namanya keluarga. Kita lebih ke silaturahmi aja sih, lebih ke silaturahmi aja ya. Jangan sampai gara-gara satu dua hal jadi pecah hubungan kita lagi. Iya, memang masih sering bertemu kok. Ya, setiap hari juga masih ketemu Yusuf, masih bisa main sama Yusuf ya. Ya itu haknya Cilarissa ya sebagai warga negara Indonesia. Nggak apa-apa ya. Amr sebagai adik Cilarissa juga mendoakan yang terbaik untuk Cici, untuk Bang Alvin juga. Insya Allah buat teman-teman juga, yuk kita santai dulu, jangan saling menghujat, jangan saling membenarkan, jangan main kubu-kubuan. Ya, kita doakan buat mereka yang terbaik. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu apa isi hati orang. Ya kalau sudah sayang ya mau gunung lautan gitu lewati. Iya, pasti kalau itu kan sudah melewati beberapa pertimbangan, insya Allah aman.
Di tengah drama konflik rumah tangga Alvin dan Larissa yang terus bergulir, jagat media sosial sempat dihebohkan dengan pemberitaan Alvin beberapa waktu lalu perihal pernikahannya dengan Larissa Chow yang seolah-olah bahwa Alvin Faiz menikah dengan Larissa Chow adalah karena terpaksa dan atas permintaan dari almarhum ayahanda Arifin Ilham. Maka dengan kabar pemberitaan tersebut, Amber sekaligus adik dari Alvin Faiz pun meluruskan bahwa Alvin Faiz tidak terpaksa untuk menikah dengan Larissa Chow. Berikut penjelasan dan klarifikasi dari Amber. Amber waktu itu ada di samping waktu itu. Jadi itu semuanya pilihan ada pada Bang Alvin, ya. Abi sebagai ayah hanya mengusulkan saja, Alvin, gini. Nah, pilihan ada pada Bang Alvin, tanggung jawab ada pada Bang Alvin, begitu. Jadi ya, memang itu sudah jalannya, ya. Kalau sekarang sudah jalannya, ya udah, nggak apa-apa, begitu. Memang begini jalannya. Insya Allah ada hikmahnya. Alhamdulillah kalau keluarga besar, kemudian para sahabat almarhum, keluarga besar, teman-teman semuanya mendoakan yang terbaik. Apapun langkahnya ke depan, bagaimanapun apapun yang terjadi ke depannya, ya insya Allah yang terbaik. Kadang-kadang memang gak sesuai ekspektasi, tapi insya Allah yang terbaik, biar ada hikmahnya, kita ambil pelajarannya, begitu. Kondisi Bang Alvin sendiri seperti apa sekarang? Oke, masih sehat. Enggak, ya mungkin ya. Ya mungkin kalau mungkin langkahnya dia sekarang seperti itu, kita hargai saja. Ya buat apa kita paksa ya, begitu ya. Jadi minta doanya semoga yang terbaik ya. Kalau misalnya down itu pasti. Ya, itu pasti, tapi kita sebagai orang terdekatnya, sebagai adiknya terus menguatkan Bang Alvin ya, namanya hidup pasti ada ujian. Jadi minta doanya buat teman-teman. Yuk kita doakan biar ada hikmahnya di balik semua dan ambil pelajarannya, begitu. Yang mungkin sekarang lagi self healing dulu. Nanti kita lihat seperti apa. Pokoknya doain dah buat Bang Alvin ya, yang terbaik, buat Cici juga yang terbaik. Buat semuanya yang terbaik. Sebelumnya, Larissa mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat sejak tanggal 20 Mei 2021 setelah menikah selama 5 tahun. Sidang perdana pada Rabu 2 Juni kemarin pun tak dihadiri Larissa dan Alvin. Namun, menelisik pengakuan mengejutkan Larissa bahwa ia tetap ingin bercerai dari Alvin pun terkuak fakta bahwa ada persoalan rumah tangga yang tak bisa diselesaikan lagi. Lantas seperti apa psikolog sekaligus pakar ekspresi membaca raut wajah Larissa saat pertama kali muncul di hadapan awak media? Dan seperti apa juga dukungan ibunda kepada Larissa? Kan awalnya mereka mengumumkan perceraian itu kan mereka ingin mengesankan perceraian ini baik-baik ya. Bahkan kalimatnya sangat indah sekali kalau aku lihat dari sosmednya mereka berdua gitu. Bahkan mereka masih saling tag gitu ya. Tetapi ini perlu dipahami, yang namanya perceraian, seindah apapun perceraian itu menimbulkan rasa sakit hati awalnya ya gitu. Nah, saran aku gitu, kalau memang ingin terlihat bahwa perceraian ini perceraian yang baik-baik saja, mengingat mereka public figure, baiknya mereka tidak saling membalas komen. Mungkin awalnya membalas komennya dalam kondisi baik-baik aja ya, tapi siapa yang bisa menjamin kalau mereka tidak saling terpancing? Nah, kalau aku melihatnya sekarang sosmed mereka itu udah saling terpancing. Memang mereka nggak menjelaskan ada masalah apa dengan rumah tangganya, tapi mereka memberikan clue-clue yang akhirnya membuat opini masyarakat semakin luas gitu. Nah, ini hati-hati, walaupun kita hanya di IG story yang kesannya hanya cuma 24 jam ya, tapi kan bisa di-capture orang banyak gitu. Nah, di sini yang sangat disayangkan, perceraian memang hal yang tidak diinginkan oleh semua rumah tangga. Tapi kalau itu terjadi, jangan pernah kita memberikan kesan buruk kepada mantan pasangan kita, maupun mantan pasangan gak boleh memberikan kesan buruk kepada kita. Kenapa? Karena ada anak ya. Ada mantan istri, ada mantan suami, tapi gak ada mantan anak. Nah, ini yang harus dijaga sama mereka berdua, bahwa perceraian ini bukan berarti membuka peluang untuk mendapatkan pembenaran kepada orang lain bahwa saya yang benar, dia yang salah. Ini bukan tentang benar salah, ini tentang kehidupan gitu. Jadi janganlah kita terbiasa ngumbar ya masalah hidup kita yang privacy di sosial media. Iya, jadi
kalimat itu dikeluarkan sebenarnya meyakinkan diri dia sendiri gitu. Jadi gini, kadang orang ya sesiap-siapnya bercerai itu pasti ada sekian persennya walaupun kecil hatinya tuh bertanya, ini bener nggak ya gitu keputusan yang saya ambil gitu ya, itu pasti ada gitu. Jadi ketika dia meyakinkan bahwa ini sebenarnya udah saya pikirkan lama, dia sebenarnya lagi meyakinkan diri dia juga sekaligus lagi ingin memberitahukan kepada semuanya bahwa sebenarnya masalah dalam rumah tangga dia ini udah lama gitu, dan keinginan bercerai ini sebenarnya sudah terlintas lama. Cuman selama ini mungkin ya ada proses-proses perdamaian lah ya dari dia, dari keluarga besar gitu ya, sehingga mungkin bisa tertahan sampai akhirnya terakhir kemarin melayangkan atau mengajukan surat cerai gitu ya. Nah ini perlu dipahami bahwa dia sebenarnya lagi mau menggambarkan masa rumah tangga saya itu udah lama loh sebenarnya gitu, cuma baru sekarang aja saya berani up gitu, seperti itu sih. Kalau tadi aku lihat kan sebenarnya dia menghindari ya gitu, sebenarnya dia seperti nggak mau ngomong ya sama media gitu ya, tapi dia mencoba menjawab ya karena dia mencoba nice sih kalau aku bilang ya, mencoba menutupi juga gitu dengan dia menjawab apa yang dia tahu, dengan coba dia menjawab apa yang dia rasakan, tapi cuman kayak ngasih clue-clue doang gitu. Kan ada ya kadang-kadang orang gitu kalau misalnya punya masalah dia nggak mau curhat banyak gitu, dia curhat sedikit aja, dia hanya kasih clue-clue, tapi clue ini justru kan jadi liar ya nggak sih, diperkirakan orang, menjadi liar apa yang dipikirkan oleh para masyarakat gitu. Jadi artinya apa sikap dia yang membuat dia walaupun kesannya menjauh ya, kesannya dia nunduk-nunduk gitu kan wajahnya ya, tapi dia menjawab, sebenarnya dia mencoba baik kepada para media gitu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin dia dengar dari pertanyaan wartawan yang banyak itu kan, tapi dia tidak menjawab dengan clear karena dia juga nggak mungkin membuka semua permasalahan rumah tangga, tapi dia seperti memberikan sedikit clue-clue gitu, yang kalau teman-teman media pasti pintar lah clue-clue itu maksudnya. Ya kalau tertunduk pasti kan karena dia juga sebenarnya nggak siap ya dengan respon turun mobil langsung diserbu awak media gitu ya. Kalau kesan kayak ketawa cengengesan ya karena mungkin tadi gitu yang aku bilang bahwa dia mencoba antara senyum, antara miris dengan apa yang dia hadapi, atau mungkin dia sudah di titik yang udah lewat rasa sedihnya gitu, jadi dia udah di posisi ya udah saya udah santai ya, memang saya mau cerai terus mau apa lagi gitu, jadi udah di posisi itu. Tanpa berarti kita bisa bilang bahwa dia meremehkan, enggak sih gitu, atau dia meringankan, enggak, tapi aku bisa bilang mungkin badai besarnya udah dia lewatin, jadi sekarang kayak ya udah nothing tulus aja gitu, udah cerai, jadi dia bisa ya sedikit kayak senyum gitu ya, walaupun senyumnya itu mungkin mencoba baik kepada awak media juga sih menurut aku. Kalau ibunya itu sebenarnya ibunya gitu ya, ibunya itu kan dia kayak menggandeng ya, nah itu gestur seorang ibu melindungi anaknya gitu, terlepas dari apapun hasil pertemuan antar dua keluarga, gestur ibunya tuh melindungi anaknya, dan kelihatan kan ketika anaknya dihampiri oleh wartawan juga ibunya membackup gitu ya, dan wajah ibunya juga flat-flat aja ya, jadi ibunya nggak menunjukkan marah tapi juga nggak menunjukkan ramah gitu kan, ya pasti seorang ibu kecewa lah. Ibu mana sih yang rumah tangga anaknya bercerai nggak kecewa gitu ya, tapi di sini kelihatan banget kalau ibu dari Larissa ini memang dia melindungi, bahkan mungkin dia mencoba melindungi anaknya dari para awak media juga gitu, karena kan tahu nih yang dihadapin anaknya nggak gampang gitu, tapi kelihatan kok dia dari gestur dia merangkulnya tuh kan ada tuh ya gitu ya. Itu kelihatan banget kalau ibunya tuh sebenarnya lagi melindungi si anaknya ini gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.